Mengapa sholatnya tidak mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran? Memang dalam Al-Quran, sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Meskipun dia sholat, tapi ternyata dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai demikian? Mengapa ada pengajar agama yang tidak segan-segan mengambil duit jemaah dan menggunakan uang zakat dan infak untuk memperkaya dirinya? Ini banyak sekali misalkan orang yang misalkan sumbangan-sumbangan nih, buan dan sebagainya, kadang-kadang tidak sepenuhnya diberikan kepada yang haknya, tapi malah diambil dan sebagainya. Jadi hanya beberapa persen yang diberikannya. Andai bisa menambahkan contoh-contoh lainnya dalam kehidupan Anda, dari renungan yang panjang, dari pembacaan kembali teks-teks suci dari hasanah para sufi, saya menemukan jawabannya. Mereka seenaknya melakukan dosa karena mereka percaya amal-amal salehnya, terutama ibadah-ibadah ritualnya, akan menghapus dosa-dosa itu. Bisa saja di sini disebutkan ratusan hadis menghapus dosa. Jadi menurut Allah yarham jalul rahmat, mereka-mereka yang melakukan penyimpangan dalam nilai-nilai agama Islam, penerapannya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupannya itu karena mereka meyakini, percaya bahwa dengan melakukan dulu dosa, kemudian bertobat, nah itu sudah bagian dari ajaran agama, katanya begitu. Padahal tidak seperti itu, kata Allah yarham itu. Jadi mereka seenaknya melakukan dosa karena mereka percaya amal-amal salehnya, terutama ibadah-ibadahnya, akan menghapus dosa-dosa. Melakukan puasa, haji, zikir, salat, baca Al-Quran, dan doa akan menghapuskan masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi berbuat dosa lah. Lalu kamu putihkan dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi berbuat maksiatlah. Nanti kamu bersihkan maksiatmu dengan istighfar yang banyak. Nah, jadi di masyarakat itu ada semacam pandangan bahwa nggak apa-apa kita berdosa, nanti kita tobat, begitu pandangannya. Padahal seperti itu tidak boleh dilakukan. Dosa tetap dosa yang harus. Kalau misalkan kita nanti tidak dimaafkan oleh Allah, dosa tetap dosa nantinya, begitu. Inilah paradigma yang populer. Maka agama pun menjadi pembenaran dan penghibur bagi pelaku-pelaku kezaliman. Maka agama pun menjadi pameran kesalehan untuk menutupi akhlak yang buruk. Dalam paradigma ini, fokus keberagamaan adalah melakukan ibadah dan amal saleh. Inilah agama yang meninabobokan pengikutnya dalam akhlak yang buruk. Inilah agama yang tidak berhasil mendidik pengikutnya untuk berakhlak mulia. Akhlak baik. Dosa-dosa akan menghapuskan pahala-pahala amal saleh, bukan sebaliknya. Menyakiti orang akan menghilangkan puasa, haji, zikir, baca Al-Quran, doa, dan bukan sebaliknya. Sesantan. Makan yang haram akan menghilangkan dampak positif sholat, bukan sebaliknya. Dalam paradigma ini, fokus keberagaman adalah menghindari dosa. Inilah agama yang akan mendidik pengikutnya untuk berakhlak mulia. Nah, paradigma yang harus kita pegang, paradigma yang harus dianjurkan oleh Allah yarham jalubin rahmat adalah paradigma bahwa kita harus sadar bahwa dosa yang kita lakukan sebetulnya yang akan mengubah pahala kita, yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita, yang akan menghapuskan pahala amal-amal saleh kita. Jadi bukan sebaliknya, bukan dengan berdosa dulu kemudian bertobat, bukan. Justru dengan berdosa kita akan hilang pahala-pahala kita karena tertimbun mungkin dengan banyaknya dosa. Menyakiti orang akan menghilangkan pahala puasa, pahala haji, pahala zikir dan baca Quran. Tuh. Makan haram, makan makanan yang haram, yang tidak halal, akan menghilangkan dampak positif sholat. Jadi ada dua paradigma berdasarkan pada buku ini yang harus kita pahami. Paradigma pertama adalah bahwa pahala bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi kita berdosa dulu kemudian bertobat, begitu. Kalau pendapat yang betul berdasarkan pemahaman dari Allah yarham jaludin rahmat adalah justru dosa itu yang akan menghapuskan pahala-pahala kita, amal-amal kita.
Jadi kita tidak boleh melakukan dosa-dosa, karena dengan berdosa pahala dan amal ibadah kita menjadi hangus. Rasulullah SAW berkata, pada hari kiamat nanti berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar rangkaian gunung Tihamah. Tapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar api. Allah menjadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka melakukan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, mereka melakukan sholat, puasa, serta mengambil sebagian malamnya untuk beribadah. Tetapi apabila dari jauh terlihat sedikit saja keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat. Nah, dari hadis ini yang dikutip dari buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Allah ya Rahmat ini, bahwa kata Rasulullah SAW itu nanti ada sekelompok, ada kaum, ada umat manusia yang pada hari kiamat nanti amal-amal pahalanya yang banyak itu akan dibakar api, jadi berterbangan, akan hancur, akan tidak berguna sama sekali, karena selain dia melakukan sholat, ibadah dan sebagainya, ternyata dia adalah orang yang cinta dunia. Jadi dia terlalu fokus dengan dunia, jadi sehingga melupakan aspek-aspek agama, melupakan nilai agama, nilai akhlak dan sebagainya. Jadi kecintaan kepada dunia lah yang menyebabkan amalnya bagaikan debu yang berterbangan, gitu. Tentang makanan yang haram yang akan menyebabkan seseorang menjadi pahalanya terhapus itu, saya temukan satu hadis dari Tabrani. Jadi suatu hari Rasulullah SAW ditanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikanku orang yang dikabulkan doanya." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya." Demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sungguh seorang hamba yang memakan sesuap makanan haram dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan tidak halal dan hasil riba, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi ada hadis riwayat Tabrani bahwa sesungguhnya seorang hamba yang memakan sesuap makanan yang haram dalam perutnya, ketika masuk dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Bayangkan 40 hari kita beribadah tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau dalam perut kita memakan makanan yang haram. Siapa saja yang dagingnya, makanya badannya tumbuh, kesehatannya tumbuh, tetapi dari hasil yang tidak halal atau riba, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi nanti kita tidak ke surga kalau yang demikian itu, maksudnya ke neraka. Berdasarkan dari paradigma Allah Yarham Jalal bin Rahmat, Jangan Bakar Taman Surga, bahwa kita harus memilih paradigma jangan melakukan dosa, jangan memperbanyak dosa, kurangi dosa-dosa, karena dosa tersebut akan membakar pahala-pahala kita, akan menghanguskan amal-amal ibadah kita. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassallallahu ala rasulihi wa ala a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.